Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman semua? Selamat pagi untuk Bapak Kriswan Jainuddin, selamat pagi juga untuk Ibu Dwi Hasmidiani, selamat pagi juga untuk Ibu Dian Eka Amrina, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Fadoli dengan NIM 06031082122001. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman hasil proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Upaya Dosen dalam Memberikan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa untuk Berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Tata Busana FT UNES. Baiklah, selanjutnya. Untuk topik pembahasan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan, yang akan kita bahas yaitu ada latar belakang, kemudian yang kedua permasalahan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat hasil penelitian. Latar belakang penelitian untuk judul yang saya buat yaitu yang pertama karena efek kewirausahaan sebagai faktor penentu bagi kemajuan suatu negara, maka itu dapat menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Selain itu, juga rendahnya minat lulusan perguruan tinggi terhadap karir wirausaha, dan juga karena adanya program studi pendidikan tata busana itu merupakan salah satu program studi yang dalam pembelajarannya menampung banyak materi praktek dan cukup untuk dijadikan bekal yang cukup untuk membuka sebuah usaha. Maka dari itu, perlu peningkatan minat berwirausaha bagi mahasiswa pendidikan tata busana Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, untuk permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh strategi pembelajaran terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana Fakultas Teknik UNES? Rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah pengaruh upaya dosen dalam memberikan motivasi terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES? Rumusan masalah yang ketiga, bagaimanakah pengaruh strategi pembelajaran dan upaya dosen dalam memberikan motivasi terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha dan pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES? Selanjutnya, terkait tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian itu masih berhubungan dengan rumusan masalah yang sebelumnya. Maka dari itu, tujuan penelitian ini dibuat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah kita buat. Jadi, tujuan penelitian kita yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Yang kedua, mengetahui pengaruh upaya dosen dalam memberikan motivasi terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran upaya dosen dalam memberikan motivasi terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Oke, selanjutnya, apa manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu sebagai berikut. Untuk manfaat secara teoritis, yang pertama itu untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa pendidikan tata busana dalam berwirausaha. Yang kedua,
yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan masukan apabila akan dikembangkan untuk penelitian yang lebih lanjut. Selanjutnya, manfaat secara praksis. Jadi untuk manfaat secara praktis ini kita ada 3, yaitu bagi peneliti, yang kedua bagi mahasiswa, yang ketiga bagi pemerintah maupun instansi terkait. Oke, untuk manfaat bagi mahasiswa. Jadi di sini saya jelaskan ya, maaf, untuk bagi peneliti yang pertama. Jadi di sini saya jelaskan, bagi peneliti itu sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan menambah ilmu pengetahuan dari permasalahan yang telah diteliti. Selanjutnya, untuk bagi mahasiswa nih, bagi kita-kita ini. Jadi, untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikannya dan mengembangkan minat yang dimiliki guna meraih masa depan yang lebih baik dan juga untuk meraih cita-citanya. Oke, selanjutnya yang terakhir, manfaat secara praksis, yaitu bagi pemerintah maupun instansi terkait. Apa manfaatnya? Yaitu untuk memberikan sebuah informasi dan sumbangan penelitian mengenai pendidikan dan untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Selain itu, sehingga dapat menciptakan mahasiswa-mahasiswa menjadi masyarakat yang mampu bersaing di dunia kerja dan di dunia usaha. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita udah mencapai di bab 2 nih, teman-teman. Jadi untuk bab 2 ini kita ada 2 pembahasan, yaitu mengenai deskripsi teori, dan juga yang kedua ada hipotesis penelitian. Nah, untuk deskripsi teori ini sebenarnya saya ada 2 subbab, yaitu tentang strategi pembelajaran dan juga tentang upaya dosen dalam memberikan motivasi dan juga minat berwirausaha. Berarti ada 3 ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke pengertian strategi pembelajaran. Jadi di sini itu saya hanya menuliskan kesimpulan-kesimpulannya ya, teman-teman, untuk bagian teori ini. Mungkin nanti teman-teman bagi yang mau lebih lengkapnya bisa membaca dari proposal yang telah saya kirim melalui grup diskusi. Oke, langsung aja untuk strategi pembelajaran. Jadi di sini kesimpulannya, strategi pembelajaran adalah keseluruhan pola umum kegiatan pendidikan dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya. Untuk prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Nah, menurut Sanjaya, ada 4 prinsip umum yang harus diperhatikan pendidik dalam penggunaan strategi pembelajaran. Apa itu? Jadi, prinsip-prinsip tersebut ada 4. Yang pertama, ada berorientasi pada tujuan. Yang kedua, aktivitas belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi. Jadi, jika perlu, ini untuk strategi pembelajaran itu bukan hanya menghafal, tapi juga diperlukan adanya praktikum gitu ya. Jadi, mahasiswa bakal lebih memahami apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, yang ketiga ada individualitas. Kemudian yang terakhir ada integritas. Oke, lanjut. Di sini kita udah mulai ke kajian teori yang kedua, yaitu tentang pengertian minat. Jadi kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan bahwa minat itu adalah suatu kecenderungan yang menetap dalam diri individu untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam hal itu. Individu yang berminat pada suatu hal akan mendorongnya untuk melakukan kegiatan tertentu tanpa paksaan. Jadi kalau misalkan kita udah berminat dengan suatu hal, kita tuh bakal melakukan sesuatu tuh dengan senang, gembira, happy, nggak perlu dipaksa. Kayak misalkan saya udah senang dalam menjahit, ya tanpa perlu dipaksa dari orang tua untuk kamu harus kuliah menjahit. Kalau memang saya udah senang, saya bakal menjalaninya dengan sepenuh hati. Gitu ya teman-teman untuk permisalannya. Oke, selanjutnya. Mengenai pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa
Wirausaha itu adalah individu atau seseorang yang menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang mandiri dan bebas merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya. Jadi wirausahaan itu seseorang yang di mana mereka itu bebas melakukan apapun bagi usaha yang telah didirikannya, namun dengan syarat tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Oke, selanjutnya, sedangkan kewirausahaan itu apa sih? Jadi kewirausahaan itu merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, berdaya bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya, bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Jadi maaf teman-teman, ini ternyata ada beberapa ada perulangan. Jadi intinya kewirausahaan itu suatu kegiatannya ya, kalau wirausaha itu orangnya gitu. Oke, lanjut ya. Semoga udah paham antara perbedaan wirausaha dan kewirausahaan. Oke, lanjut mengenai pengertian minat wirausaha. Jadi, minat wirausaha itu adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi. Senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami serta mengembangkan usaha yang diciptakannya. Jadi, karena tadi pengertian minat itu adalah kayak sebuah hobi gitu ya, suka gitu, udah sayang gitu lah. Dan wirausaha itu seseorang, orang yang melakukan usaha, jadi di sini dapat disebut kayak minat wirausaha itu, keinginan, untuk, berusaha gitu ya teman-teman, deskripsi singkatnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terkait hipotesis penelitian. Jadi di sini saya memiliki 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh yang positif signifikan antara upaya dosen dalam memberikan motivasi signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Selanjutnya, untuk hipotesis yang ketiga atau yang terakhir, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran dan upaya dosen dalam memberikan motivasi signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha pada mahasiswa pendidikan tata busana FT UNES. Oke, itu ya untuk ketiga hipotesis yang telah saya buat. Oke, selanjutnya kita udah sampai di bab terakhir tentang metode penelitian. Jadi di sini saya membahas 5 subbab. Yang pertama, pola dan jenis penelitian. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Yang keempat, tentang populasi dan sampel. Kemudian yang terakhir, teknik pengumpulan data. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasannya. Baik, untuk yang pertama, pola dan jenis penelitian. Jadi, di sini pola penelitian yang saya ambil adalah pola penelitian deskriptif, yang mana berpusat pada masalah-masalah aktual, sebagaimana adanya pada saat dilaksanakan penelitian. Terus, yang kedua, jenis penelitian yang saya ambil adalah penelitian korelasional. Kemudian pendekatan penelitian yang saya ambil adalah pendekatan kuantitatif. Mengapa demikian? Karena menurut saya dengan pendekatan kuantitatif ini sesuai dengan judul yang saya ambil dan juga beberapa masalah yang telah saya ambil. Tujuan penelitian kuantitatif sendiri itu adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Oke. Selanjutnya, untuk yang kedua, tentang variabel penelitian. Jadi di sini saya punya dua variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas, dan yang kedua adalah variabel terikat. Nah, sehubungan dengan judul itu, jadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran sebagai X1 dan upaya dosen dalam memberikan motivasi itu sebagai X2. Sementara untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa untuk berwirausaha atau sebagai Y. Oke.
Selanjutnya yang ketiga, untuk tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian, jadi pelaksanaan penelitian ini, saya lakukan dan sengaja saya lakukan, dengan cara work from home. Kenapa demikian? Karena, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19, yang mana kita dituntut untuk selalu, beraktivitas di rumah aja gitu ya. Jadi seluruh penelitian dilakukan secara online dengan memanfaatkan segala aplikasi dan fasilitas internet yang tersedia. Jadi misalkan kayak saya mau survei, jadi, saya tidak perlu, membuat form dan menyebarnya langsung ke teman-teman saya, tapi cukup dengan menggunakan, Google Form yang mana itu bisa, buat, berbagai macam pertanyaan dan juga survei ya. Selain itu juga mungkin saya bisa memanfaatkan berbagai media kayak internet, karena sekarang ini banyak banget ya media internet yang dapat kita manfaatkan. Oke, selanjutnya untuk waktu penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan, ketika saya telah mendapatkan izin penelitian dalam kurun waktu, kurang lebih 2 bulan, yang mana dalam 1 bulan untuk pengumpulan data dan 1 bulan untuk pengolahan data di sini termasuk, penyajian dalam bentuk skripsi dan juga bimbingan kepada dosen. Oke, selanjutnya untuk yang keempat mengenai populasi dan sampel. Untuk populasinya sendiri ini, adalah seluruh mahasiswa pendidikan tata busana Universitas Negeri Semarang, mulai dari angkatan 2019, 2020, dan 2021, yang berjumlah 207 mahasiswa, di mana terdiri dari 206 mahasiswa perempuan dan 1 mahasiswa laki-laki. Oke, untuk yang kedua, sampelnya. Jadi di sini saya mengambil, sampel yaitu dari Pendidikan Tata Busana angkatan 2020, rombel 1 Universitas Negeri Semarang yang berjumlah 35 mahasiswa. Sementara untuk teknik pengambilan sampelnya sendiri yaitu dengan kuota sampling. Oke. Ini udah sampai yang terakhir nih teman-teman mengenai teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data, itu saya menggunakan 2, yaitu metode kuesioner dan metode dokumentasi. Jadi menurut, Sugiono pada tahun 2013, kuesioner itu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Jadi kuesioner itu dengan, merupakan teknik pengumpulan data yang mana, kita tuh mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada responden agar bisa dijawab gitu ya. Tapi kemudian untuk penjelasan dari metode dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2010, metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen, lengger, agenda, dan sebagainya. Jadi di sini dokumentasi itu kita melakukan mencari data dari kayak penelitian terdahulu gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk daftar pustaka, mungkin buat teman-teman bisa, langsung aja ya dibaca untuk daftar pustaka dari penelitian saya. Oke, udah selesai nih, teman-teman, untuk pemaparan proposal penelitian, pada pagi hari ini. Jadi, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya apapun itu, ataupun ingin memberikan saran dan masukan bagi saya, ataupun bagi untuk proposal penelitian saya, bisa, langsung saja me-reply di, kolom diskusi atau di, room komentar. Baiklah. Baiklah teman-teman semua, terima kasih. Saya rasa cukup untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.